Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita memasuki ibadah balik kita persiapan rohani kita tuju ke ibadah kita menyapa Dia. Mari kita satu lagu sebentar. Angkatlah hatimu pada Tuhan dan beribadalah kepada-Nya dengan sikap penyembahan. Marilah kita menghadap Allah dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Rasakan hadirat ketika kita sebangkit. Mari, 1, 2. Nats bimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Tiba saatnya kita akan mengantar anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah
beribadah. Mari anak sekolah minggu beserta guru-gurunya yang sebentar akan didoakan oleh Pendeta Handoko akan doakan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di depan kami ada anak-anak kami. Anak-anak yang kami sangat sayang, kami cintai, yang kami merindukan mereka boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya ketika mereka kelak besar, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan buat Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami dengan hikmat daripada Tuhan. Berkati guru-guru dengan hikmat daripadamu, supaya melalui guru-guru yang ada, anak-anak kami boleh mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Tuhan, biarlah sukacita dan pertolongan Tuhan melimpah buat anak-anak kami ini. Berkati masa depannya Tuhan, selalu dipimpin di dalam terang kasih Tuhan. Berkati setiap kami, setiap orang tua yang menghantar. Beri kami hikmat supaya jadi orang tua yang bijaksana. Beri kami petunjuk untuk bisa menolong mereka mengenal Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat anak-anak ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus, dari Allah Roh Kudus, melimpah buat anak-anak ini, buat guru-guru yang mengajar dan setiap kami. Amin. Bapak Ibu, di Amerika Utara ada satu suku namanya suku Cherokee. Setiap anak yang menginjak akil balik sekitar umur 15 gitu, diajak oleh papanya untuk ke tengah hutan untuk diuji. Dan masuk di tengah hutan, ketika matahari terbenam, anak ini matanya ditutup dan harus tinggal di tempat itu sampai matahari terbit. Kita bisa bayangkan betapa takutnya anak ini. Sudah gelap, matanya masih ditutup dan tidak boleh bergerak. Ketika malam hari, anjing-anjing hutan itu akan melonglong, ada binatang-binatang buas yang berkeliaran. Dia sangat takut sekali. Mungkin semalaman itu dia rasakan seperti berminggu-minggu. Ketika matahari itu mulai terbit, anak ini merasa lega. Dia membuka penutup matanya, membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, tidak jauh dari tempat itu, ternyata bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Tidak pernah meninggalkan dia. Itu satu gambaran bahwa Bapa kita di surga tidak pernah meninggal kita. Dia tidak pernah terlelap. Itulah Allah yang kita sembah. Tuhanlah penjaga.
memasuki akan pengakuan dosa. Allah mengasihi kita demikian besar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Sudah kita sudah menyenangkan Dia? Atau justru sebaliknya yang kita lakukan? Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau tahu ya Tuhan masing-masing kami. Kami menyadari bahwa Engkau telah menebus dosa kami dengan harga yang mahal di kayu salib. Yang seharusnya kami harus melakukan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur dan bukti iman kita untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya ya Tuhan, kita sering mendukakan Engkau melalui perkataan kami, tingkah laku, bahkan melalui pikiran kami ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa kami. Kami sungguh orang yang berdosa. Layakkan kami ya Tuhan untuk pagi hari ini datang untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang sudah Kau tebus di kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya bacakan berita anugerah, dan ini adalah berita pengampunan dosa yang dianugerahkan pada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang terambil dari Roma 5 ayat 10. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Silakan berdiri. Petunjuk hidup baru. Mari kita yang sudah mendapat pengampunan dari Allah bertekad untuk menyenangkan Dia dengan melakukan firman-Nya dalam Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara saling mengasihi dalam memberi hormat. Dengan berdiri kita memasuki iman rasuli bersama gereja sepanjang abad. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Korban. Suatu kali tukang yang biasa membersihkan akuarium di rumah saya punya 3 akuarium. Dia WA saya, Pak maaf, hari ini saya tidak bisa datang karena ada perayaan korban di masjid. Saya pura-pura tanya, itu merayakan apa sih? Dia mengatakan Ibrahim menyerahkan anaknya untuk disembelih katanya. Oh iya, apa ada itu di Al-Quran? Dia katakan iya ada. Saya kasih sayembara. Jika di Quranmu menyatakan yang akan dikorbankan itu Ismail, saya akan beri 10 juta. Wah, dia semangat sekali. Dia pulang mencari di Qurannya,
dia tidak menemukan. Dia tanya ustadznya, tidak menemukan juga. Akhirnya dia katakan, iya Pak, memang tidak ada. Terus saya kirim lewat kejadian di mana yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Yang saya mau katakan di sini, ketika Abraham diuji oleh Allah untuk menyerahkan anak yang tunggal yang dikasih, yaitu Ishak. Ishak mengangkat kayu bakar. Dia naik ke Gunung Moria. Itu satu gambaran, satu tipologi bahwa Yesus itu yang mengangkat sendiri kayu salib. Dia naik ke Gunung Moria. Itu satu gambaran, memang Gunung Moria itu adalah Bukit Golgota. Ketika Abraham mau menyembelih anaknya yaitu Ishak, Allah mengatakan, Abraham jangan bunuh anak itu, aku tahu imanmu. Maka itu Abraham disebut Bapa beriman. Dan Tuhan menyediakan anak domba Allah yang kepalanya tersangkut di semak duri. Itu pun juga satu gambaran. Ketika Yesus disalib, dia dimahkotai duri. Luar biasa Alkitab yang kita punya. Itu satu juga gambaran. Kita yang harusnya dihukum, tapi Yesus menggantikan. Itu yang dikatakan korban. Korban itu satu tukar guling. Kita yang punya hutang dosa, Yesus yang bayar. Kita yang harusnya dihukum, Yesus yang di kayu salib. Maka itu ketika saya baca di kitab Ibrani, tidak seperti imam besar yang mengorbankan binatang setahun sekali untuk dirinya, kemudian untuk umatnya. Tapi imam besar kita yaitu Yesus Kristus mempersembahkan korban dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Maka itu kita sebagai umat percaya, orang Kristen tidak memerlukan korban binatang lagi. Yang kita perlukan adalah perjamuan kudus yang setiap saat kita lakukan. Maka itu ketika perjamuan kudus, kita tidak boleh main-main. Itu sungguh-sungguh korban Yesus. Mari katakan pada tangan kirimu bahwa Yesus telah menggantikanmu. Terlalu besar kasih Allah.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami, bahkan kasih yang terbesar, yang terlalu mahal, sudah Kau nyatakan bagi kami, orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya itu. Tapi anugerah-Mu, kasih setia-Mu, yang memandang kami yang hina dina ini Tuhan, untuk beroleh anugerah itu. Dan biarlah kami hidup dengan penucapan syukur, termasuk kali ini ketika kami boleh Kau kumpulkan di dalam ibadah untuk berjumpa dengan Kau Gembala Agung kami yang sangat baik itu. Kiranya kami tidak merasa terpaksa, tapi sebaliknya kami meluap dengan ucapan syukur. Pada saat ini kami rindu untuk kami mendengar suara-Mu yang boleh memberi makan setiap kami domba-domba-Mu, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan dan menjadi domba-domba yang sehat menurut kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa, urapi pakai hamba-Mu dalam kelemahannya, dan biarlah Engkau jadikan saluran berkat Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja di dalam waktu pemberitaan firman-Mu, sehingga bukan sekedar pengetahuan kami yang bertambah, tapi seiring dari pengetahuan yang bertambah, hati kami, hidup kami pun mengalami perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, mana Pak Andoko? Hah? Oh, ya saya ngerti. Karena agak beda dengan GKT 1, jadi kadang-kadang saya harus menyesuaikan lagi atas bawah dan sebagainya gitu ya. Ya, ini kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama boleh bersekutu, beribadah. Saya kemarin waktu camp pemuda ketemu sama Pendeta Handoko, sekarang ketemu lagi waktu dipanggil doakan Pendeta Handoko, apa salah sebut kayak, oh betul Pendeta Handoko. Karena masa-masa liburan, jadi beliau bisa hadir di tempat ini. Saya kemarin juga liburan jam 1 pagi, tadi saya baru sampai tadi Jogja. Ya, tapi saya udah ketir-ketir ini, waduh, jangan sampai semakin larut pagi. Tetapi puji Tuhan jam 1 sampai sama beberapa jemaat. Karena saya ngomong ada pelayanan, waduh mosok pendeta ini tidak ikut, bolak-balik gak ikut. Ya wis, apalagi namanya jemaat yang lansia yang banyak ikut gitu ya. Ya harus dituruti, akhirnya senang juga gitu ya. Walaupun saya roto-soro juga. Mari kita sama-sama buka bagian firman Tuhan untuk kita merenungkan lebih dalam, membangun komunitas kasih yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan 35. Kalau sudah saya ajak kita membacakan dua bagian ayat ini secara bersama-sama. 13, ayat yang 34 dan 35. Ya. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, tolong kembalikan ke slide saya. Ketika kita mungkin akan menyaksikan apa yang saya tampilkan, saya kutip ini mungkin menjadi hal yang mengejutkan. Tetapi itulah menjadi kenyataan yang ada mengenai pandangan orang mengenai gereja. Ya. Bentar ya. Pandangan orang-orang luar sana mengenai gereja, termasuk juga di dalamnya adalah anak Tuhan. Orang-orang yang selama ini setia dalam gereja. Tapi mungkin di dalam kesetiaannya itu mungkin ada keterpaksaan. Dalam kesetiaannya itu mungkin dengan pertumbuhan kedewasanya mereka bisa mengabaikan hal-hal ini. Ya. Ada pernyataan katakan, I like Jesus but I don't like church. Saya suka Yesus, ya, tapi aku nggak suka gereja. Terus lagi ini adalah ungkapan yang kontradiktif, tapi ini menjadi kenyataan yang sebenarnya.
Seperti yang saya katakan, mungkin ini adalah kebanyakan orang-orang luar gereja yang menyatakan pernyataan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang dalam gereja itu yang memiliki kesetiaan sekian lama sampai hari ini di gereja. Sesungguhnya mereka dengan jujur juga mungkin mengatakan kebenaran ini benar. Yang mendorong aku tetap ada dalam gereja itu sebetulnya aku memandang Yesusnya. Bukan memandang orang-orang di dalam gerejanya. Dan sebenarnya ini menjadi kebenaran yang sungguh-sungguh bisa dibuktikan kebenarannya gitu ya. Ya, Josh Barna itu mengatakan 65%, saya kaget dengan jumlah ini gitu ya. Tapi ini saya dapatkan ketika ada strategi pertumbuhan gereja, mengatakan 65% orang itu enggan ke gereja karena terlalu banyak masalah di dalam gereja. Ya, 50% lebih. Yang sebetulnya mengatakan enggan ke gereja, males aku gak mau sebenarnya ke gereja. Kenapa? Terlalu banyak masalah di dalam gereja. Dan masalah dalam gereja yang dimaksudkan bukan gerejanya dalam pengertian gedungnya, fisiknya. Tetapi masalah yang menjadi ganjalan, yang menjadi batu sandungan, yang menjadi keengganan itu adalah komunitas orang-orang di gereja tersebut. Inilah yang menjadi ganjalan yang terbesar. Masalahnya itu adalah di komunitas orang-orang di gereja itu. Bukan pada fisik gereja. Memang ada yang menjadi faktor adalah gerejanya, sehingga gereja itu juga terus berbenah diri gitu ya, dalam merenovasi, untuk berbenah diri dengan fasilitas tambah sebagainya. Memang karena itu menjadi sebuah tuntutan. Ya. Orang juga mungkin digerakkan datang ke gereja juga karena itu. Nyaman atau tidak. Tempat parkir itu jadi menjadi juga pilihan. Memutuskan ke gereja mana karena apa? Tempat parkirnya mendukung enggak? Kalau enggak bingung tempat parkirnya, aduh enggak nyaman juga ya. GKT 1 salah satunya gitu. Kalau pagi itu karena itu pasar gitu ya, tapi kami melakukan pendekatan sehingga warung sate yang setiap minggunya tuh kita kena kontaminasi warung sate gitu ya. Waduh, sungguh-sungguh itu membuat tidak nyaman gitu ya. Kami deketi gitu ya. Akhirnya puji Tuhan mulai sebelum Lebaran tuh kita deketi. Kalau gitu bagaimana? Ya, kita minta sesudah ibadah gitu ya. Terus kata kalau akhirnya ya puji Tuhan semua itu juga karena doa yang bekerja melalui kuasa Tuhan. Sehingga tukang sate katakan minggu kami tidak jualan. Padahal itu sangat viral waktu karena ada YouTuber yang mengambil filmnya itu. Waduh, beludak semuanya tuh. Jadi waduh lah ngipasi tambah boluin semua. Waduh, mulek di dalam gereja gitu ya. Tapi itulah Tuhan bekerja sehingga katakan tidak lagi hari Minggu buka. Wah, puji Tuhan. Saudara, itu memang menjadi kenyataan. Kenyamanan gereja harus juga nyaman, harus ramah. Saudara, itu juga tidak menutup kemungkinan. Tapi menjadi faktor besarnya adalah apa? Komunitasnya. Orang-orang yang di dalamnya itu. Nah, namun sayangnya seringkali kita kejebak ataupun kita salah dalam kita fokusnya. Kita hanya berfokus pada gereja secara fisik, secara institusi. Sehingga kita hanya memikirkan program, tajat, kegiatan dan sebagainya. Kita memikirkan berlomba-lomba bagaimana gereja sana mengadakan ini, gereja ini harus mengadakan seperti ini. Gereja itu punya program itu, kita punya program ini. Bahkan mungkin kita adu program, luar biasa saudara. Tapi kalau kita kembali melihat yang menjadi masalah besar adalah komunitas di dalam gereja itu. Dan seringkali inilah yang kita abaikan. Kita hanya memikirkan bagaimana gereja berlomba-lomba dengan itu. Aktivitas program derajat dan punya ada rundown program. Dan tiap bulan bahkan mungkin tiap minggu di checklist ini sudah lakukan apa belum. Ini semua sudah terselesaikan dengan baik atau enggak. Tapi kita melupakan yang terpenting, yang esensi daripada gereja itu adalah ya kita ini semuanya. Yang ada sebenarnya gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Saudara, gereja tidak kagum
dengan program-program yang hebat. Saudara, dunia tidak akan menjadi kagum begitu rupa dan bahkan tidak menjadi tertarik dengan hebatnya program. Saudara. Tahun ini kita sudah membuat program ini. Tahun ini kita sudah membuat terobosan dengan kegiatan ini. Tapi yang menjadi daya tarik yang kuat, powerful adalah orang-orang yang menjadi komunitas di dalam gereja itu. Saudara, dunia tidak kekurangan gedung gereja. Tapi dunia ini kekurangan gereja yang menghidupi ajaran Kristus. Amin. Dunia ini tidak kekurangan gereja. Tapi dunia ini kekurangan gereja yang menghidupi kasih di dalamnya. Saudara, dua hal ini menjadi hal yang penting. Dan biarlah itu juga menjadi guidance arah dalam kehidupan gereja. Saudara, khusus keberadaan kita adalah gereja itu sendiri. Kita ngerti arahnya. Keberadaan gereja, arah gereja. Fokus kita itu adalah apa? Sebuah kehidupan yang tidak berbicara mengenai gedung fisiknya saja. Tidak hanya berbicara mengenai program-program target-target yang hanya begitu saja dijalankan dan merasa puas ketika bisa melakukan itu. Memberikan sebuah hal yang baru, kita merasa itu menjadi bagian yang hebat di dalam perkembangan seiring waktu perjalanan gereja. Tapi kita melupakan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan itulah pengertian gereja itu. Kita abaikan. Kita enggak terlalu berfokus sana. Kita tidak terlalu menggarap begitu rupa hal-hal yang terpenting adalah kehidupan orang-orang di dalam gereja itu. Saudara, sekali lagi, dunia tidak kekurangan gedung gerejanya. Tapi yang dunia rasakan kekurangan dan sangat minim adalah gereja. Dalam pengertian orang-orang gereja itu yang menghidupi ajaran Kristus. Yang pada akhirnya melalui seiring belajar pengajaran Kristus itu, mereka menghidupinya dan tentunya hidupnya itu semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang sedang dirindukan oleh dunia ini. Dunia sebenarnya tidak menolak ketika ada gereja-gereja. Kalau gereja bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat di mana mereka berada. Bukannya sekedar membuat gedung-gedung semakin banyak. Saudara, itu menjadi kenyataan. Memang ada orang-orang yang fanatik gitu ya, yang menentang keberadaan gereja. Tetapi juga ada orang-orang yang sebetulnya tidak keberatan. Ketika keberadaan gereja itu, orang-orang jemaatnya sungguh itu adalah memberikan dampak berkat. Orang-orangnya hidup di dalam kasih itu. Itulah yang sedang dirindukan oleh dunia ini. Saudara, ada banyak alasan yang membawa orang itu datang ke gereja. Ya tadi saya sebutkan. Mungkin gedung gerejanya yang wah, fasilitasnya yang wah, sound systemnya yang terbaik. Pelayan-pelayan ibadahnya juga luar biasa. Fasilitas yang mendukung luar biasa. Saudara, ada banyak alasan, saudara, yang membawa orang itu bisa datang ke gereja. Tapi hanya satu alasan untuk orang itu diam di dalam gereja, yaitu apa? Komunitas gereja itu hidup di dalam kasih. Ketika orang-orang di gereja itu hidup dalam komunitas kasih, itulah yang membuat orang itu akhirnya tinggal tetap diam di dalam gereja itu. Yang gak pindah-pindah ke gereja-gereja yang lain. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang membuat mata mereka bisa rasanya terkagum-kagum. Membuat mereka silau dan pingin mungkin mengajak, membawa mereka datang ke gereja itu. Tapi ketika mereka merasakan komunitas kasih yang hidup, jemaat-jemaat yang mengalami perubahan, hidupnya serupa dengan Kristus. Komunitas yang di dalam kasih itu ya, yang membawa akhirnya mereka diam di dalam gereja itu. Itulah yang menjadi kenyataan. Kenapa gereja-gereja, kalau kita lihat perbandingannya dengan gereja-gereja besar, perbandingannya dengan gereja-gereja dengan fasilitas yang wah dan lain sebagainya itu. Tetapi ada orang-orang yang boleh setia.
Dan mungkin kita juga, kenapa kita boleh setia ada bergereja di GKT Antioquia Tidar? Kenapa? Kita ada ikatan relasi itu yang kita rasakan itu sangat kuat, yang membawa kita menetap tinggal di dalam gereja ini. Sekali lagi ada banyak alasan yang membawa orang itu datang ke gereja. Tapi hanya satu alasan yang membuat orang itu tinggal tetap di dalam gereja, yaitu adalah komunitasnya yang mengalami perubahan serupa Kristus. Komunitasnya yang pagi hari ini kita sama-sama renungkan. Komunitas yang hidup di dalam kasih. Kalau kita perhatikan, saudara, ini yang kita lihat, gereja mula-mula begitu kuat di dalam tantangan secara eksternal, secara khususnya. Penganiayaan yang bukan hanya sebuah pemikiran ataupun hanya sebuah ancaman, tetapi nyata mereka alami. Tapi dalam kondisi yang begitu menekan itu, mereka bisa kuat, bahkan mereka mengalami pertumbuhan sangat pesat. Bahkan dicatat juga dikatakan mereka itu disukai banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena secara organisasi mereka kuat, bukan juga karena program-program mereka hebat, bukan. Tetapi karena mereka membangun sebuah persekutuan komunitas orang-orang yang hidup di dalam pengajaran Yesus. Yang hidupi pengajaran Yesus secara sehat dan juga dikatakan mereka hidup di dalam kasih. Kehidupan kasih itu yang juga memperkuat mereka. Kehidupan kasih itu yang membawa mereka bisa mengalami pertumbuhan. Bahkan dikatakan orang-orang yang mengalami kelebihan, mereka juga tidak enggan, mereka membagikan, menjual tanah mereka. Untuk apa? Untuk juga bisa berbagi kasih kepada orang-orang yang pada saat itu tentunya dalam kondisi yang memprihatinkan dan harus mau tidak mau ditolong. Saudara, itu sebuah gambaran. Sekali lagi, gereja mula-mula yang kuat itu. Gereja mula-mula yang mengalami pertumbuhan pesat itu. Karena apa? Karena komunitasnya hidup dalam persekutuan sebagai kasih yang penuh kasih itu. Dan juga ketaatannya dalam pengajarannya. Sehingga kalau kita perhatikan perikop atas di dalam Kisah Rasul 2, 42 dan 47 itu dikasih judul apa? Cara hidup jemaat mula-mula. Karena memang ini sedang berbicara mengenai kehidupan dalam jemaat, dalam gereja mula-mula. Ini tidak sedang berbicara mengenai mungkin seringkali kita kupas sebagai sebuah strategi-strategi dan kita hanya bisa melakukan strategi-strategi itu, tapi melupakan hal yang terpenting. Di dalam strategi itu semuanya, yaitu sebuah pencapaian kehidupan komunitas yang hidup di dalam kasih. Saudara, ini yang seringkali kita lupakan dan kita abaikan. Kehidupan di dalam gereja. Itu perlu kita perhatikan. Perlu kita bangun dengan baik. Karena gereja itu bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah. Tapi gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gereja tidak boleh melupakan yang utama, yang esensi, yaitu komunitas, persekutuan orang-orang percaya. Ya. Kalau kita perhatikan dari bacaan yang kita baca tadi, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus pada saat-saat ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya karena dia akan menjalani penderitaan salib sampai padanya kematian di kayu salib itu. Dan Yesus memberikan sebuah perintah di dalam kehidupan mereka murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk hidup saling mengasihi.
Perintah hidup saling mengasihi dalam komunitas pengikut Kristus. Dan saya katakan, sebentar lagi aku tidak lagi bersama dengan engkau. Tapi aku sangat berharap engkau hidup dalam kesatuan itu. Engkau hidup dalam komunitas yang saling mengasihi. So, ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar kita hanya datang bersama-sama beribadah di dalam gereja. Tapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah komunitas di mana kita boleh saling mengasihi di dalamnya. Sekali lagi, gereja bukan hanya tempat untuk kita beribadah, tapi gereja adalah tempat untuk kita bersekutu. Bersama-sama kita beribadah. Bersekutu di mana kita bersama-sama boleh saling mengasihi. Saudara, itu yang diberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dan itu menjadi bagian perintah yang diberikan kepada kita semuanya. Ini tidak bicara pada murid-muridnya pada zaman dulu, tapi kepada setiap kita semua. Untuk apa? Hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Ayat 34 yang akhir katakan kasih Kristus sebagai penggerak dalam hidup saling mengasihi. Ya. Inilah yang menjelaskan kata baru. Aku memberikan perintah baru. Mungkin kita bertanya, apakah perintah kasih itu muncul pada zaman Tuhan Yesus? Bukannya di perjanjian lama juga ada perintah kasih? Bukan juga ini menjadi ajaran-ajaran yang juga marak pada saat itu diajarkan untuk hidup di dalam kasih? Tapi kenapa Yesus memberikan perintah baru? Saudara, inilah yang ingin Tuhan nyatakan. Sebuah kehidupan kasih yang membedakan dengan kasih-kasih yang diajarkan oleh dunia ataupun pengajar-pengajar yang lainnya. Kasih yang seperti Yesus itulah yang Tuhan inginkan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita berkomunitas sebagai bagian daripada tubuh Kristus itu. Kasih seperti Kristus, kasih yang tidak egois, kasih yang mau berkorban. Itulah yang ingin Tuhan katakan terjadi dalam kehidupan setiap kita yang adalah gereja itu. Kasih Kristus itulah yang menjadi penggeraknya. Bukan kasih dunia yang transaksional. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu memberikan keuntungan bagiku. Tapi kalau tidak ada keuntungannya bagiku, mohon maaf, aku nggak akan bisa memberikan kasih itu. Saudara, itulah dunia. Dunia akan memilah-milah mana yang baik, mana yang menguntungkan. Dan itu menjadi dasar penggerak untuk mereka boleh mengasihi, bahkan sampai berkorban luar biasa. Tapi kalau kita korek lebih dalam, ujung-ujungnya kita tahu di balik itu semua, karena apa? Ada keuntungan yang sudah mereka terima sehingga mereka begitu loyal, setia sampai mengorbankan nyawanya. Ada hal yang mungkin kita harapkan untuk dia dapatkan di balik semua yang dia lakukan kasih itu. Tapi Tuhan katakan, penggerak untuk kita hidup saling mengasihi itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang sudah kita alami terlebih dahulu. Kasih Kristus yang tidak pernah menghina kita, menolak kita. Kasih Kristus yang terus terbuka pengampunannya bagi kita. Kasih Kristus yang senantiasa ada di dalam semua kelemahan keberdosaan kita. Kasih Kristus yang tidak berbicara mengenai dirinya, tapi kasih yang berbicara untuk kepentingan orang-orang yang dia kasih itu. Saudara, itulah kasih Kristus yang seharusnya kita boleh praktekkan di dalam kehidupan komunitas gereja. Bukan kasih dunia yang ada batasnya. 3 kali cukup. Sesudah itu mohon maaf. Ya. Ya. Saudara, memang saya nggak ajarkan kita untuk tidak konyol, gitu ya. Kalau kita ditipu, terus kita akhirnya
dengan prinsip wah tidak ada batasnya, dibodohi terus ya, ditipu terus gitu ya. Jangan kayak gitu maksudnya. Gitu. Tapi pengampunan itu tetap kita berikan. Ya. Tapi jangan konyol. Kita tahu wah ini ngakali aku, ini nipu aku, datang lagi kita tompo lagi gitu ya. Monggo silakan, nggak ada batasnya. Ditipu lagi gitu ya, jangan. Ya, nggak seperti itu konyolnya. Tetapi juga kita tidak boleh menutup pintu, kita katakan cukup. Ya. Mungkin kita tidak lagi bisa membantu apa yang menjadi kesusahan, kesulitannya. Tapi bukan berarti kita akhirnya mengkotakkan dia dan kita buang dia. Tidak, saudara. Kita tetap seperti Kristus yang memandang kita semuanya. Yang tentunya tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Dan di dalam proses perjalanan hidup kita nyadari, aku adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi Kristus senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Saudara, itu yang menjadi dasar penggerak yang seharusnya kita melandasi kita, menggerakkan kita, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Sebuah analogi yang luar biasa, kita ini diibaratkan seperti tubuh Kristus. Sebuah gambaran yang mudah untuk akhirnya kita bisa cerna dan mengingatkan kita untuk kita tahu layaknya tubuh ini gitu ya. Kalau kaki diinjak, tangan yang sebenarnya tidak merasakan apa-apa, apa yang dilakukan tangan setidaknya menghampiri kaki itu ngelus-ngelus gitu ya. Ya, aduh, mulutnya juga enggak ada bagian, aduh gitu ya. Saudara, gak ada kaitannya yang diinjak kaki kita. Tangan respon, mulutnya juga respon. Ada kalanya kalau kita dalam keadaan sakit, sebenarnya yang punya peran untuk makan itu mulut kita. Tapi karena keadaan sakit, tangan kita sodorkan untuk apa? Untuk infus itu bisa masuk. Mungkin dikatakan, loh ini bukan bagianku, ini bukan peranku. Tidak saudara. Kasih itulah yang akhir-akhirnya dengan sendirinya memberikan inisiatif untuk kita boleh berbagi, boleh melengkapi, boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Satu gambaran yang menolong kita. Kasih Kristus. Bahkan kita boleh berkorban satu dengan yang lainnya. Saudara, yang berikutnya. Dalam ayat yang ke-35. Saudara, kenapa kita diminta hidup di dalam kasih? Karena itu menjadi bukti. Bukti nyata bahwa kita adalah murid daripada Yesus. Ini menjadi satu identitas yang membedakan murid Yesus dengan murid-murid yang lainnya. Yohanes, muridnya orang Farisi, ahli Taurat. Mereka punya murid-murid. Tapi menjadi satu ciri khas yang membedakan adalah apa? Kehidupan di dalam kasih. Hidup yang saling mengasihi itulah yang menjadi bukti nyata orang pada akhirnya bisa melihat bahwa dia adalah murid Yesus. Dan kata yang dipakai itu menarik, ginosko. Ya, bukan sekedar hanya pengetahuan saja. Ya. Karena ginosko pengertian bukannya melihat, tahu gitu, tahu enggak. Tapi sungguh tahunya itu adalah mengalami gitu. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Supaya orang-orang itu bukan sekedar melihat engkau, orang-orang Kristen hanya gembar-gembor soal kasih. Yang hanya bisa memberikan slogan kasih dalam gereja. Kasih ini adalah ini dan sebagainya. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah kasih yang nyata. Kasih yang bisa dikecap oleh orang. Kasih yang bukan sekedarnya sebuah pemberitahuan. Ya aku tahu kasih karena dia membaca. Bukan. Tapi sungguh nyata mereka lihat yang bisa dialami. Sebuah kerinduan yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Kehidupan komunitas gereja. Bukan hanya mampu memberikan slogan-slogan kasih. Tempel sana, tempel sini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu apa. Semuanya bisa dipenuhi kasih. Ada visi, ada misinya yang katakan hidup dalam kasih. Bukan itu saudara. Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang itu melihat dalam pengertian adalah mereka sungguh bisa mengecap kasih di dalam kehidupan murid-murid Yesus.
Saudara, biarlah itu yang membawa kita untuk memahami. Saudara, kita dikenal sebagai murid Yesus. Bukan karena pakaian kita, atribut kita yang menunjukkan kita orang Kristen. Kita dikenal bukan karena kefasihan kita berbicara pengetahuan-pengetahuan doktrinal Kristen. Bisa menyatakan ayat-ayat hafalan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita dikenal bukan karena jabatan kita. Kita pendeta, kita penatua, kita pengurus. Orang katakan, oh ya pasti kamu adalah orang Kristen, kamu murid Kristen. Karena apa? Kamu ada punya jabatan dalam gereja. Kita dikenal bukan karena pelayanan di gereja sehingga dikatakan kita murid Kristus, bukan. Yang Tuhan inginkan adalah mereka mengenal engkau sebagai murid Kristus. Engkau dinyatakan identitasmu sebagai murid Kristus ketika engkau hidup saling mengasihi. Bagi Yesus, kasih itu bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih itu bukannya sebuah program yang terus mengisi kehidupan gereja. Bagi Yesus, kasih itu bukan sebuah wacana, angan-angan, goal yang jauh yang kita proses untuk kita hidupi. Bagi Yesus, kasih sekalipun kecil itu, sekalipun sederhana, karena kita sedang berproses untuk mengalami sebuah kemajuan itu. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Bukan wacana, bukan slogan, bukan angan-angan, bukan sebuah program. Tapi sebuah kehidupan nyata. Yang boleh saling, kita boleh kecap satu dengan yang lainnya. Bahkan dunia sungguh melihat, inilah murid Kristus. Melalui apa? Bukan melalui atribut, tapi melalui kasih yang boleh mereka kecap melalui kehidupan kita. Hidup saling mengasihi. Ini juga perlu saya tekankan. Karena seringkali kita di gereja itu menuntut. Ya, tapi kata saling itu berarti apa? Semuanya terlibat. Kita tidak menuntut, oh pendetanya harus mengasihi, oh penginjilnya harus mengasihi, oh penatuannya mengasihi. Semuanya kita harus saling mengasihi. Bukan hanya kita letakkan kasih itu, kita tuntut kepada orang-orang tertentu, tidak. Saling mengasihi. Ya, kalau selama ini kita di jemaat yang nuntut saja, tapi tidak tahu diri untuk kita boleh saling mengasihi. Mari bertobat, mari kita mengalami perubahan. Karena kasih yang Tuhan maksudkan bukan dihidupi oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap kita tanpa terkecuali. Kita yang ada dalam bagian komunitas gereja GKT Antioquia ini. Saling mengasihi. Amin. Kesadaran. Gak perlu dituntut. Aku lah dikasih baru aku ngasih. Enggak. Kita punya inisiatif. Karena kita tahu aku murid Yesus. Dan kasih itu adalah sebagai buktinya. Aku adalah murid Yesus. So, relasi kasih itu perlu kita bangun dengan serius. Perlu kita hidupi dengan serius. Jangan jadi jemaat yang acuh tak acuh. Jadi jemaat yang gak mau tahu satu dengan yang lainnya. Saudara pahami lebih dalam analogi tubuh Kristus itu. Menolong kita. Adanya sebuah relasi keterikatan satu dengan yang lainnya. Tidak ada bagian tubuh yang katakan aku bukan bagianmu, tidak. Aku gak mau peduli, tidak. Dia semuanya menjadi satu keterikatan. Saling melengkapi. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus ketika mengajar 10 hukum, itu dipres menjadi 2 hukum kasih. Betul enggak? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia. Tapi dari 2 hukum itu kalau kita press out, keluarnya itu apa? Relasi. Relasi yang kita bangun dengan Tuhan, dan relasi yang kita bangun dengan sesama. Kata kuncinya itu relasi. Dalam kehidupan kita bergereja, kita tidak bisa katakan, oh aku hanya membangun relasi hanya horizontal, vertikal saja. Horizontal kita lupakan, tidak bisa. Dua-duanya itu menjadi hukum. Relasi kita bangun kepada Tuhan melalui ibadah, tapi relasi dengan sesama itu juga kita bangun dengan hidup saling
mengasihi. Ya. Saya baru tahu slide saya kurang satu gitu ya. Ada bagian nantinya mungkin di ibadah 2, kalau di YouTube juga nanti saya akan coba tampilkan gitu ya. Saudara, saya mencoba untuk mengaplikasikan kehidupan komunitas yang saling mengasihi. Karena kasih itu bukan abstrak. Kasih itu bukan ya hal yang hanya diangan-angan, enggak. Kasih itu harusnya konkret, nyata. Ya. Ada lagu yang katakan apa ya? Kasih bukannya apa? Kata-kata semata, dia lahir dalam perbuatan sehari-hari. Itu kasih, saudara. Kasih itu bukan teori. Kasih itu harus nyata. Ya. Ada 4 yang saya bisa bagikan, tapi nanti baca di rumah aja ya. Dalam Roma 15 ayat yang ke-7, ya, di situ dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti juga Kristus telah menerima kita. Saudara, itu biarlah menjadi sebuah aplikasi kasih. Kalau kita mau menghidupi komunitas kasih, saudara, itu real, kasih itu nyata. Adalah kita hidup dalam komunitas yang boleh saling menerima, tidak saling menghakimi. Karena ini yang juga menjadi masalah besar. Kenapa GKT kehilangan generasi-generasi mudanya? Ya, karena apa? Ada banyak kenyataan yang kita harus sungguh jujur katakan. Karena GKT itu mayoritas adalah orang-orang tua yang memenuhi. Sehingga kenyataannya ketika gap itu yang semakin jauh, itu sulit untuk bisa mengerti, menerima satu dengan yang lainnya. Apalagi kenyataannya perbedaannya sungguh nyolok gitu ya. Kalau sama-sama generasinya, wah masih mending gitu ya. Generasi baby boomers itu kalau range-nya memang tahunnya itu memang memang lebar, panjang gitu, bisa 20 tahun. Tapi kalau masih di situ enggak apa-apa, masih bisa. Ataupun sesudah baby boomers masih bisa, ya sulit tapi bisa mengerti. Tapi ini sudah, generasi sudah X, Y, Alpha, dan itu sangat, gapnya sangat jauh. Itu sulit, saudara. Nah, tetapi biarlah kita melihat, gereja ini adalah sebagai komunitas kasih. Kita boleh menerima satu dengan yang lainnya, amin. Jangan menghakimi. Seringkali mereka itu enggan datang gereja karena apa? Dihakimi. Ya, dihakimi, bukan diterima. Ya. Satu kenyataan, saudara, saya menjumpai ada pengurus gereja, itu, ini di GKT juga ada mirip kayak gitu ya. Tatuan, ya, terus pakai tindian itu bukan kecil, gede gitu ya. Waktu itu saya cari tahu ya bagaimana, tapi ini bukannya di GKT ya. Kisahnya hampir sama, tapi ini saya jumpai waktu saya tanya, kenapa kamu bisa jadi pengurus aktivis daripada gereja? Dan yang luar biasa dia ceritakan. Dulu memang saya lahir di gereja, ya. Tapi akhirnya dia sampai remaja diajak pergi sama kawannya, sama saudaranya, dia pergi, dia merantau. Dalam perjalanannya dia akhirnya salah jalan, dapat komunitas yang tidak takut akan Tuhan. Singkat ceritanya akhirnya dia juga mengikuti apa yang menjadi komunitasnya itu. Ya, dia tatuan penuh, dia kan sudah berandal seperti itu, seperti anak jalanan. Gitu ya. Tapi suatu saat kemurahan Tuhan membuat dia itu balik, ya, datang ke kota di mana dia pernah bergereja itu. Dan dia mencoba datang, menjumpai, memberanikan diri, mencari tahu guru-guru sekolah minggu yang dulu pernah mengajar dia. Guru-guru yang menyapa dia, karena dia tahu dia itu adalah keluarga yang dikatakan keluarga yang sangat minim, keluarga yang kurang perhatian karena kesibukan orang tua, kerja sendiri-sendiri itu pun gak cukup menghidupi, sehingga dia gak ada kasih. Tapi ada guru-guru sekolah minggu yang senantiasa nyapa, namanya dia. Ada guru sekolah minggu yang dia ngomong bau, akhirnya nggak nyadari aku bau. Tapi dia dipangku dengan nah tak doano yanti kamu gede hidupmu baik, ya, kamu diberkati Tuhan. Nah itulah yang membuat dia ingat gitu ya, dia cari guru sekolah minggu itu ya. Dan puji Tuhan,
gereja itu tidak menutup pintu bagi orang itu. Gereja itu juga terbuka. Bahkan guru-guru yang dijumpai itu, guru-guru yang sama penuh kasih, kehangatan dengan dia. Dia enggak mempertanyakan, loh kamu kok kayak gini yo? Waduh. Enggak seperti itu. Saya bayangkan kalau itu datang ke GKT 1, mungkin saya cari dulu tadi Pak Agus. Hati-hati ono preman gitu ya. Terus tas-tas kita mungkin disembunyikan karena takut kecurian gitu ya. Enggak. Bersyukur ya guru sekolah minggu itu penuh kehangatannya apa dia. Kamu di mana sekarang? Terus akhirnya dengan singkatnya dikatakan balik, oh sudahlah uang bisa dicari lagi. Tapi kamu kerja di sini, tak doakan dapat kerjaan di sini ya. Dan dia akhirnya puji Tuhan, dia dapat kerjaan di situ, di daerah itu lagi. Dan akhirnya dia bisa ke gereja. Sampai sekarang dia jadi pengurus. Saudara, gereja itu harus menerima, bukan menghakimi. Ada kisah yang kita terima di YouTube. Seorang bapak yang tanpa sengaja, HP-nya itu lupa di mode silent ataupun ya dimatikan waktu ibadah. Tiba-tiba waktu ibadah berdering, ya, nada dering itu muncul gitu ya. Dan dia mencoba untuk mencari ya, HP-nya di mana dan namanya gopo itu kan gitu. Tahu tapi gopo, lupa, ya apa caranya tambah kelamaan. Tapi orang-orang kanan kirinya sudah melihat dia sinis gitu ya. Rasanya gak tahu lagi ibadah kok. HP gak mati no kayak. Ya, padahal dia gak sengaja. Dia lupakan itu. Pulangnya ditambahi lagi dengan istrinya gitu ya. Pulang itu di mobil dia mau ambil istrinya. Ya bukan itu tahu ibadah kamu gitu ya. Waduh, semakin dia ya tertekan gitu ya. Malam harinya dengan tekanan yang berat satu hari ini yang dia rasakan, orang nggak mau mengerti dia, nggak mau menerima bahwa dia itu nggak sengaja. Dia datang ke night club. Di dalam night club itu dia mesan minuman dan tanpa sengaja, mungkin itu jadi hari sialnya dia ya. Dia senggol minuman itu sampai tumpah minuman itu gitu. Tapi ada orang yang merhatikan dia, menghampiri dia. Tapi karena dia trauma dengan pagi tadi hari ditambahkan omelan istrinya, dia takut, dia katakan, maaf, berkali-kali dia ulang, maaf, aku gak sengaja, maaf, dia ulang-ulang itu. Karena dia takut orang ini juga akan mengulang hal yang sama, menghakimi dia. Tapi perlakuannya berbeda. Dia adalah pemilik toko itu. Dia katakan, saya tahu Bapak gak sengaja. Sudah biarkan, gak perlu Bapak yang bersihkan, biarkan. Dia panggil karyawannya untuk membereskan ya minuman yang tumpah itu dan dia juga perintahkan buatkan yang baru untuk Bapak ini. Ganti yang baru. Soalnya sejak saat itulah dia putuskan, aku tidak mau lagi ke gereja. Ya, mungkin tadi pernyataan itu. I like Jesus, I don't like just. Saat itu dia putuskan, aku tidak mau ke gereja. Aku berharap gereja adalah orang-orang yang bisa mengerti aku, bisa menerima aku. Ketika aku menyatakan sebuah kebenaran, aku gak sengaja. Tapi kenapa orang begitu sinis? Seakan-akan menuduh aku, menghakimi aku, menghukum aku. Dengan kata-katanya yang mensalahkan aku. Tapi orang dunia yang kita tahu kadang-kadang kita katakan tidak memiliki kasih. Tapi kenapa mereka lebih mengerti? Mengapa mereka peduli? Mengapa mereka tidak menghakimi? Sehingga itulah yang membuat dia antipati kepada gereja. Bukankah ini seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sana, bagi anak kita, keluarga kita, suami istri. Mereka antipati kepada gereja. Karena apa? Karena kita di dalamnya adalah komunitas yang saling menghakimi. Tidak bisa menerima kelemahan, kekurangan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Seharusnya kita punya kehidupan tidak seperti itu. Santo Agustinus mengatakan gereja itu bukan museum orang kudus, tetapi adalah rumah sakit. Dan itu yang diulang-ulang oleh almarhum Paus Fransiskus. Yang dia katakan, gereja di dalam keberadaannya di tengah-tengah umat,
di dalam pelayannya kepada umat manusia, beliau sering ingatkan, gereja harus seperti rumah sakit yang terbuka untuk mereka. Saudara, kita sadari dunia ini dengan berbagai tekanan dan kita sendiri mengakui banyak orang hidupnya hatinya galau, hidupnya dengan kekosongan, dalam hidup yang penuh dengan persaingan secara nyata, terang-terangan atau tidak. Seakan hidup itu diisi dengan kompetisi persaingan. Hidup saling menjelekkan, itu hal yang biasa dalam dunia ini. Sehingga banyak orang dengan berbagai macam sakit secara fisik, secara mental, psikis mereka, secara rohani mereka mengalami kesakitan. Dan seharusnya gereja, yaitu kita yang adalah gereja itu sendiri, kita boleh terbuka, menerima mereka tanpa menghakimi mereka. Kita hidup untuk boleh saling bertolong-tolong satu dengan yang lainnya. Itulah gereja yang sejati. Mari kita jadi gereja sebagai komunitas kasih. Karena kasih itu membawa pemulihan. Tetapi penghakiman, penolakan membawa semakin orang itu menderita dalam kesakitannya. Kasih itu membawa pemulihan. Kasih itu yang pada akhirnya membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah lebih dahulu memberikan kasih kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami rindu bukan hanya sekedar secara teori, kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah Allah Roh Kudus, kami boleh menghidupi firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, atau dimakan oleh si jahat. Tapi kami mau firman ini bertumbuh kepada masing-masing kami. Sehingga gereja kami adalah menjadi gereja yang terbuka untuk semua orang. Orang-orang dunia yang pada saat ini mengalami keletihan, kelesuan, beban berat. Dengan berbagai macam sakit mereka. Biarlah kami boleh terbuka untuk mereka. Kami boleh menerima mereka tanpa harus menghakimi mereka. Kami juga menjadi komunitas yang menghidupi kasih, yang boleh saling menasihati, yang boleh saling membangun dengan satu yang lainnya. Bahkan boleh saling menanggung beban satu dengan yang lainnya. Sebagai perwujud nyataan komunitas dalam kasih itu. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan. Ini akan saya bacakan ayat persembahan, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dunia? Oleh sebab itu, mari di saat ini kita mau bersyukur karena Tuhan kita baik dan anugerahnya untuk selama-lamanya. Dengan hati bersyukur kita menghantar persembahan kita dengan satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Terangmu di tempat kami itu.
untuk doa persembahan dan syafaat oleh Panatua. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh berbicara untuk setiap kami melalui firman yang boleh kami dengar. Dan kembali kami diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai komunitas kasih, sebagai tempat kumpulan murid-murid Kristus di mana kami boleh mengalami kasih Kristus dan kami harus belajar untuk mempraktekannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan di momen ini kami boleh membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Terimalah persembahan ini Tuhan. Dan kami mohon hikmat Tuhan boleh diberikan bagi setiap majelis yang akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hari ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami di mana mereka mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan kiranya boleh menjamah setiap mereka melalui setiap tindakan medis yang diterima, setiap kasih yang boleh mereka terima dari keluarga mereka, perhatian yang mereka boleh terima dari sesama mereka. Bila melalui semuanya itu Tuhan boleh membawa kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Untuk opa-oma kami di dalam masa tua mereka, senantiasa Tuhan kasih kuat sehat buat mereka. Di dalam segala keterbatasan fisik yang boleh mereka rasakan, tidak menghapus iman mereka untuk mereka boleh senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan, tetap senantiasa berpegang pada kasih Tuhan. Dan Tuhan di dalam setiap kami, mungkin kami yang studi, mungkin kami yang bekerja, ataupun mungkin kami yang melayani, ada banyak pergumulan yang mungkin kami boleh hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, maka kami pun berharap bersandar kepada Tuhan di dalam setiap lika-liku kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa bersandar pada Tuhan. Dan setiap hal yang kami boleh hadapi tidak membuat kami kehilangan kasih kami kepada Kristus, tidak menghilangkan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini yang sebentar akan melakukan proses pemilihan majelis. Tuhan juga yang senantiasa menyertai di dalam segala tahapan proses yang ada. Turut campur tanganlah Tuhan, dan biarlah nantinya akan terpilih orang-orang yang Tuhan akan pakai di dalam periode ke depan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya percaya kabar kita luar biasa, baik bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang boleh kita dengar, mari kita sama-sama belajar mempraktekkan kasih itu kepada setiap orang yang ada di keluarga besar Antioquia ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan dari Pendeta Agus Pramono dan juga kepada segala penata layan yang bertugas pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk Pendeta Handoko dan keluarga. Lama tidak berjumpa dan kami disambang lagi. Welcome, closer. Mazmur 128 mengajarkan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah kunci keluarga yang bahagia. Maka setiap anggota keluarga yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka ada berkat dan damai sukacita melimpah bagi setiap mereka. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Maka kami mengundang segenap keluarga besar Antioquia untuk kita datang dalam ibadah keluarga minggu depan tanggal 6 Juli jam 8 dengan tema Rahasia Keluarga Bahagia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Solplip dan penyambut tamu akan dilayani oleh keluarga Bapak James. Info tambahan Bapak Ibu, minggu depan juga akan ada kenaikan kelas anak-anak sekolah minggu. Maka mari kita juga datang, kita mengantar anak-anak kita yang mungkin mereka naik kelas ke tahapan berikutnya, kita juga akan mendoakan mereka. Kemudian hari Rabu tanggal 2 Juli, persekutuan Komisi Wanita Sofia kembali diadakan di gereja ini jam 4 sore dengan acara kesaksian dan akan dipimpin oleh Evangelis Solplip. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, untuk hadir pada hari Kamis jam 6 sore
untuk kita akan persekutuan doa bersama, persekutuan doa malam. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan penjemputan mobil gereja, bisa menghubungi Saudara Dika, admin gereja, dan kami akan menjemput. Setiap minggu akan disediakan kotak doa, dan itu ini untuk yang kesekian kali kami akan umumkan. Kotak doa itu akan terus ada Bapak Ibu, jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan tuliskan di kertas, bawalah ke gereja, taruhlah di dalam. Dan kami akan secara berkala bergilir akan mendoakannya. Minggu depan akan itu sudah. Dan Bapak Ibu Saudara, ini saya bilang bukan berita yang agak menyedihkan begitu ya. Jadi di mana ada pertemuan, di situ juga ada perpisahan. Kita sudah bertemu dan mendapatkan berkat Tuhan melalui lose kita yang setelah menjalani satu tahun prakteknya bersama dengan kita di sini. Lose kita saya undang untuk boleh maju ke depan. Hari ini secara resmi, formal, lose kita akan mengakhiri pelayanannya bersama dengan kita di GKT Antioquia. Dan untuk itu kita mau dengar sepatah dua patah kata dari dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk GKT Antioquia yang boleh menerima saya, boleh mengasihi saya. Terima kasih juga untuk Lauseib yang sudah membimbing saya. Lalu juga segenap majelis yang juga sudah mau menjadi rekan melayani bersama dengan saya. Gitu ya, di tempat ini selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Terima kasih juga untuk jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga tentunya sudah mengasihi saya. Terlihat dari bertambahnya jumlah timbangan saya gitu ya. Terima kasih untuk kasihnya yang saya boleh rasakan selama di tempat ini, kekeluargaan yang begitu luar biasa. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila di dalam 1 tahun ini saya melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak pas, mengecewakan dan lain sebagainya. Saya memohon kiranya boleh dimaafkan dan itu semua boleh menjadi pembelajaran untuk pelayanan saya, kehidupan saya ke depannya. Kiranya kita semua juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita sama-sama belajar untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Lose bertahan sebentar. Ada bingkisan dari majelis mungkin bisa disampaikan. Ya, Lose bertahan ya. Izinkan saya mewakili Antioquia keluarga besar. Kami juga terima kasih untuk pelayanan Lose. Dan juga bila ada di antara kami pun yang mungkin hal-hal tidak berkenan, kami juga mohon dia maafkan. Kita akan mendoakan bersama Lose kita, doa akan dipimpin oleh Lose Solblip. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengutus Lose kita untuk pelayanan di Antioquia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, menolong pelayanan Lose kita. Dimanapun Tuhan menempatkan Lose kita nantinya, biarlah gereja yang dilayani Lose kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanan Lose kita ke depan. Kiranya Tuhan terus berikan hati yang setia untuk melayani, hati yang rela untuk melayani, Tuhan yang terus tolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pujian pengutusan, mari kita nyanyikan satu pujian. Jadikan aku saluran, kasih dari surga.
Silakan berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nyanyikan doksologi, bunyian doa berkat oleh Pendeta Agus Pramono. Jemaat yang kasih Tuhan, bangunlah dan hidupilah komunitas yang penuh kasih, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati dunia yang semakin jahat dan terpuruk ini. Buka hatimu dan terimalah berkatnya. Berkat dan pemeliharaan yang ajaib dari Allah Bapa, kasih karunia, keselamatan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa oleh Roh Kudus, menyertai, memimpin, memberkati hidupmu saat ini sampai selamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai, silakan mengambil saat teduh.